Ya pemirsa, pemerintah Korea Selatan geger setelah sekitar 1.000 warganya ditemukan bekerja di pusat penipuan daring di Kamboja. Temuan ini memicu langkah tegas Seoul, termasuk larangan perjalanan ke sejumlah wilayah beresiko tinggi. Kasus ini terungkap setelah investigasi kematian seorang pelajar Korea Selatan yang disiksa hingga tewas usai diculik kelompok kriminal di Kamboja. 3 warga negara China kini ditahan terkait kasus pembunuhan tersebut dan pemerintah Seoul mencatat puluhan warga Korea masih ditahan atau hilang di Kamboja. Sebagian terjerat tawaran kerja palsu. Jadi sebagai langkah antisipasi, Korea Selatan memberlakukan larangan perjalanan level 4 ke wilayah pergunungan Bokor Bavet dan Poipet, serta mengimbau warganya untuk meninggalkan provinsi Sihanoukville karena tingginya aktivitas kriminal. Ya, Seoul juga mengirim tim khusus ke Kamboja untuk memulangkan warganya dan bekerja sama memerangi kejahatan lintas negara. Kalau dipikir-pikir emang lucu ya, kadang kok bisa gitu negara maju malah kalah lugu sama scammer gitu. Kalau kita lihat ini kan Korea Selatan udah negara maju, canggih, keren gitu. Tapi kok masih bisa jadi target scam online internasional lagi jaringannya? Benar, ini pertanyaan juga ya, kenapa warga Korea Selatan masih mau mencari kerja ke negara lain Ya, begitu? orang kan Negara maunya ke Kamboja. dia. Benar, Iya benar, kan? benar. Jadi ini negaranya juga apa ya? Padahal tadi seperti yang Shafinas bilang gitu, mereka kan udah canggih, terus udah banyak robot-robotan di sana, AI juga udah canggih gitu. Tapi kenapa bisa kejebak sama chat job over palsu Iya. gitu kan? Ini jadi cukup ironi juga gitu ya, masih ada jatuh ke sinyal-sinyal penipuan gitu nggak disadari oleh Korea Selatan dan Nah balik lagi. makanya, apalagi pekan lalu juga kan 64 orang Korea akhirnya dipulangkan dari Kamboja. Ada yang jadi korban, ada juga yang malah ketangkep karena ikut-ikutan nipu. Malah dia akhirnya ke sana bukan cari kerja, jadinya penipu. Bener, jadi niatnya malah nyari kerja, malah dapat kerjaan tipu-tipu gitu kan, mau nggak mau karena tuntutan Iya, pekerjaan tadi untuk betul. nipu gitu kan. Jadi cukup aneh ya, karir PT juga ke arah tadi neraka digital dan lucunya tadi balik lagi. Pertanyaan utama, kenapa orang Korea Selatan mau nyari kerja ke Kamboja gitu? Orang malah pengennya kan kabur ke Korea. Tapi sebenarnya balik lagi, masalahnya tuh nggak beda jauh dengan negara kita sendiri juga. Masalahnya juga dari dalam negeri Seoul sendiri itu. Di mana pasar kerja Korea memang lagi serat. Banyak anak muda yang baru lulus, belum punya pengalaman. Jadi begitu ada iklan kerja mudah, gaji tinggi, langsung klik apply tanpa ngecek dulu ujungnya. Ya nggak tahu deh gimana, kena scam deh ujung-ujungnya. Iya, dan ujungnya juga di Sihanoukville, Kamboja. Ini kan dulunya juga kota pantai yang indah. Jadi mungkin dilihat kali ya, pas dilihat tempatnya di mana di sini, oh bagus gitu ya. Jadi Bisa mereka sambil mau healing gitu kan. bisa sambil healing. Tapi nggak tahu gitu kalau ternyata ini adalah base campnya sindikat kriminal China. Jadi dari Sunset View ini ke Scam View namanya. Iya, oke. Dan kemarin kalau kata PBB ya bahkan lebih dari 100.000 orang terlibat penipuan daring. Entah gimana juga sebagai korban atau pelaku ini masih ditelaah lebih lanjut. Maksudnya artinya untuk negara yang kita lihat sudah semaju itu aja ya ternyata mereka juga masih struggling untuk tenaga kerja. Jadi untuk kita yang ada di Indonesia wajib bersyukur ya. Ada bersyukur ya. Apalagi sekarang ada program magang juga kan dari pemerintah. Benar, digaji lagi kan oleh pemerintah gitu. Jadi jangan khawatir ya. Tapi tadi angkanya gede banget loh, 100.000 Iya, ya. 100.000. Ini kan jadi startup kayak apa ya? Mungkin semacam startup jahat internasional kali ya. Jadi kalau bisa startup kan biasanya misi-misinya baik gitu kan, Iya. berubah dunia, connect the world, something like that gitu kan. Tapi ini mungkin misinya juga cukup agak aneh ya. Jadi scam the world kali Jadi mungkin ya. scam the world ya. Makanya teman-teman dan juga pemirsa di rumah kalau ada yang nawarin kerja gampang, gaji gede tanpa pengalaman, percaya deh. Yang gampang itu cuma cara mereka nipu sama masak mie instan. Jadi kalau Masak memang mie instan gampang, Masak- tapi nipu juga emang gampang. Chef kayaknya enggak deh. ya kita nggak ada yang tahu. Mungkin kalau udah yang pro kan gampang Oh, ya. sama satu lagi yang gampang, berekspektasi. Oh iya, Jadi makanya memang jadi jangan gampang berekspektasi. Tadi balik lagi seperti Shafinas bilang ya, kerja gampang, gaji gede, di lokasi yang bagus juga gitu kan. Jadi emang harus manage ekspektasinya. Pokoknya yang real aja deh Iya, gitu. memang keras tapi ya real aja kita cari. Jadi tetap waspada, jangan sampai kerja di luar negeri berubah jadi disekap di luar negeri gitu kan. Karena memang niatnya bagus, ingin menaikkan derajat, mengubah hidup, keluarga, tapi jangan sampai juga lengah dan juga malah kena tipu. Pasalnya ngeri banget soalnya karena penipuan penawaran kerja ini juga kadang erat dengan aksi hukum human trafficking dan bahkan juga nggak jarang ada aksi penjualan organ ilegal. Iya, tapi siapa kita juga ya bisa menjudge keputusan Iya, orang gitu betul kan. sih, Tapi balik betul lagi sih. kita emang harus pinter-pinter lihat lagi gitu ya, pinter-pinter riset, pinter-pinter cari tahu gitu kan. Memang aksi-aksi seperti ini tuh
ternyata ada di dunia gitu kan. Jadi kita emang harus cek lagi, cek and recheck, jangan sampai kita jadi salah satu amit-amit ya, jangan sampai jadi korban tentunya, atau orang yang kita kenal juga jadi korban. Amit-amit jangan sampai banget, dan harapannya juga memang aksi-aksi seperti ini tuh bisa segera diberantas oleh pihak-pihak yang berwenang. Iya, dan kalau misalkan pemberantasan ini dan masyarakat juga lebih waspada, besar harapannya peluang penipuan pekerjaan pun tidak semakin marak di negara kita. Betul, gitu ya. Amin ya. Amin. Itu dia tadi berita dari Korea Selatan ya. Selanjutnya, Iva. Iya, kita beralih ke informasi dari dalam negeri, di mana pemerintah mulai merelokasi puluhan warga dari wilayah terdampak pencemaran radioaktif CS137 di Cikande, Banten. Imbas temuan produk udang yang terpapar radioaktif, 31 kepala keluarga atau 91 jiwa yang tinggal di titik E dan F di wilayah yang terdampak kontaminasi dipindahkan sementara ke rumah sewa di sekitar lokasi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses dekontaminasi agar masyarakat tidak terpapar langsung zat radioaktif selama pembersihan berlangsung. Ya, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Hanif Faisal Nurofik memastikan relokasi ini bersifat sementara dan demi keamanan warga. Pemerintah sendiri menargetkan proses relokasi rampung dalam waktu 1 bulan sehingga pembersihan kawasan dapat segera dilakukan secara menyeluruh. Nah ini juga nih ya kejadian-kejadian di luar nalar dan Nurul. Ini benar-benar harus ditanganin ya, karena dan juga diperhatikan serius karena ini kan masalahnya keamanan juga kesehatan masyarakat ya. Karena cesium 137 ini merupakan zat radioaktif yang sebetulnya tidak boleh terpapar atau masuk ke tubuh manusia karena efeknya ini lumayan parah, Syafinas. Jadi ini bisa berpengaruh kepada kerusakan sel tubuh dan berpotensi meningkatkan resiko kanker. Nah itu dia, makanya jadi penting ya untuk bisa merelokasi masyarakat ataupun warga agar proses dekontaminasi ini bisa berjalan dengan lancar, karena memang prosesnya harus cepat tapi tetap harus mengedepankan unsur kehati-hatian juga. Betul, dan bahkan banyak warga loh yang ternyata nggak masuk ke zona E dan F karena tadi yang direlokasi kan cuma yang E dan F ya, tapi mereka akhirnya tuh minta supaya mereka tuh bisa direlokasi juga gitu kan. Jadi karena supaya mereka juga khawatir pasti. Bener, mereka pengen ngerasa lebih aman sih sebenarnya. Iya, dan ini harusnya menjadi perhatian khusus gimana industri harus berhati-hati dalam beroperasi. Ini juga harus menjadi tanggung jawab bersama dari industri ataupun aktivitas yang berlokasi di dekat wilayah tempat tinggal warga. Dan tentunya para pengawas juga harus lebih concern lagi nih dalam case ini, termasuk Bapeten, lalu juga kementerian terkait. Jangan sampai kegiatan ekonomi jadinya merugikan masyarakat karena adanya hal-hal yang tidak bisa dikendalikan seperti ini. Benar, dan harapannya bisa diusut lebih lanjut ya. Dan tidak lagi terjadi kasus-kasus lainnya di mana masyarakat yang dirugikan. Karena ada beberapa sebetulnya case-case yang harusnya ini masyarakat sekitar diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, tapi malah justru dirugikan gitu ya, karena kurang hati-hati gitu. Dan makanya memang aspek ESG, environmental social governance ini bukan cuma jargon atau bukan cuma omong-omong semata, tren doang gitu kan, lagi hits saat ini, tapi memang penting banget untuk betul-betul diperhatikan. Iya, itu dia tadi ya, semoga apapun yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi perhatian juga bagi pemerintah.